warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalawatul khair. Shalawatul nur. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas Nopal. Silakan Nopal. Baik teman-teman semuanya, sebelum mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, hari ini adalah hari apa? Oh iya, hari ini adalah hari Senin. Sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Nanti angkat tangannya ya. Kita panggil Ar-Rijal hadir, An-Nisa hadiro. Yang laki-laki hadir, yang cewek hadiro. Angkat tangannya setinggi-tingginya, setinggi cita-cita kalian. Oke. Afian di dispen kemana? Oh, kakaknya nikah. Ya. Alvisa, Aneina, Arya, Ata, Azahra, Badrawati, Fadil, Dia Lomba, Dinda, Denindra, Devita, Birkan, Farid, Farah. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang itu bermakna dengan iman, Islam dan ihsan. Sebelum kita mulai, ini kemarin Bapak Ibu sudah membagikan link video pembelajaran di grup kelas kalian. Nah, sudah kalian tonton kan? Sudah. Ini video pembelajarannya. Nah, jadi ini isinya tentang pengertian iman, Islam, dan ihsan serta hubungannya. Nah, kalian tahu nggak sih iman itu apa? Iman itu apa? Kepercayaan atau keyakinan. Rukun iman itu ada berapa sih? Iman. Rukun iman ada? Rukun iman itu ada 6 anak. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada yang ketiga kita para rasul. Yang pertama itu Allah, yang kedua itu malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat rasul, yang kelima hari akhir, dan yang keenam qada dan qadar. Itu rukun iman. Jadi kepercayaan atau keyakinan. Nah, kalau Islam itu apa? Islam itu agama. Ya, nah, Islam itu agama. Itu agama. Kalau rukun Islam itu ada berapa? Nah, 5. Yang pertama Islam itu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga yang keempat yang terakhir
pagi hari ini yaitu ini ya. Jadi kalian nanti mampu menjelaskan pengertian daripada iman, Islam serta ihsan, serta memberi contoh dari ketiganya itu tadi. Serta mengaitkan antara ketiga konsep tersebut. Itu. Jadi tujuannya pembelajaran kita pada pagi hari itu yaitu 3 ini. Itu. Dan sebelumnya ini saya bagi LKPD nanti. Oh ya, kemarin sudah ada bagi ya? Kemarin sudah bagi. Dan ini kita bagi kelompok jadi 3 kelompok. Ini aja, ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti masing-masing kelompok mencari pengertian serta hubungan daripada iman, Islam serta ihsan. Ini nanti kalau kelompok ini secara secara audio, nah, nanti kalian cari pengertian, pokoknya sumbernya dari audio, entah dari YouTube atau dari apa, ya kan bebas. Kalau yang ini nanti audio visual, kalau yang ini dari kinestetik, kelompok 3 kinestetik. Nanti kalau sudah kalian maju presentasikan di depan. Mungkin satu kelompok berapa ya? 2 anak aja, 2 anak. Nah, 2 anak nanti kelompok 1 2 anak, yang 1 anak menjelaskan tentang pengertian dari iman, Islam itu apa secara audio, dan yang anak yang kedua, perwakilan yang kedua itu hubungannya antara ketiga. Itu. Nah, nanti sama ya, itu 2, yang ini nanti 2. Itu ya. Nah. Itu ini bisa kita mulai sekarang. Bisa nanti setelah itu baru saya jelaskan. Gitu. Ayo, bisa didiskusikan sekarang anak-anak. Nah, ya, itu sudah ada pada depan. Ada. Stop. Ya, yang ini akan sini. Sini aja. Kemudian nanti ketika kelompok ini nanti maju, nanti dari kelompok lain memberi pertanyaan. Ya. Pertanyaan, bebas pertanyaannya apa? Pertanyaan yang ringan juga boleh. Ya, coba habis dikasih pertanyaan itu bisa diskusi dulu sama kelompoknya. bisa, nanti kalau yang perwakilan juga bisa jawab, kelompoknya yang sudah selesai? Waktunya tinggal 1 menit lagi. Kalian catat di buku tulis boleh, kalian catat di HP juga boleh. Sekarang kan zamannya IT. Kan tulis di HP juga boleh. Oh boleh bos, boleh. Jadi kalian nanti mencari tentang pengertian, kemudian perwakilan yang satunya mencari tentang hubungan, hubungan ketiganya.
Oke, kelompok 1 sudah siap? Sudah, iya. Dari kelompok 1 tentang pengertian yang dicari dari audio. Bisa maju perwakilannya dua anak, silakan. Siapa? Boleh? Bebas. Cowok atau cewek? Marisa siapa? Pak, tidak. Yuk, yang lain siapkan pertanyaannya untuk kelompok 1. Bebas pertanyaannya seputar tentang iman, Islam, dan ihsan. Yuk. Masih diskusi dari kelompok kalian apa? Ihsan? Kemudian hubungannya ketiganya apa? Marisa. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Satu pertanyaan saja dari kelompok 2 atau kelompok 3. View, tanya view. Tentang rukun Islam, sholat, oke. Kalau nggak ada, saya yang tanya. Bagian itu, Pak Dil. Bagaimana menerapkan iman dalam beriman? Iman itu kan keyakinan, ada yakin kepada Allah. Jadi yakin bahwasanya Allah itu ada, sehingga kalau Allah itu ada, maka kita akan melakukan kebaikan karena segala tingkah laku kita itu diawasi oleh CCTV. CCTV-nya siapa? CCTV-nya yaitu Allah itu tadi. Dimanapun tempatnya, kita itu diawasi sama Allah. Walaupun kita itu di kamar sendirian, tapi kita itu mokel batalin puasa, itu Allah sudah tahu karena Allah itu mempunyai sifat yang namanya Al-Alim, yang maha mengetahui. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan anak-anak. Perwakilan dari kelompok 2, Buana silakan. Dirkan sama Hasan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dengan rekan saya Muhammad Ihsan akan menyampaikan tentang pengertian apa itu iman, Islam dan ihsan. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amanah yu'minu, yang berarti keyakinan yang diatur dalam rukun iman berjumlah 6. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab, salama yusalimu islaman, yang berarti agama yang memuat tentang aturan untuk berbuat baik dan beramal, yang fondasinya diatur dalam rukun Islam. Sedangkan ihsan
berasal dari kata bahasa Arab yaitu aksana, yuksinu, iksanan, yang berarti penyataan dan tindakan nyata sesuai dengan syariat. Iman mengandung tiga dimensi, yaitu tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, dan ketiga wa'amalun bil arkan. Dan semua itu termuat dalam rukun iman yang berulang. Hubungannya apa? San. Selanjutnya hubungan antara iman Islam dan ihsan, yaitu iman Islam dan ihsan adalah satu kesatuan, sehingga ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dari lain. Iman merupakan fondasi dasar bagi umat untuk mengikuti ajaran Islam, sementara ihsan memberikan kerangka untuk mengembangkan iman. Selanjutnya, ihsan disebut sebagai hasil akhir dari sebuah proses keimanan dan keislaman seseorang. Sebab itu, hubungan antara Islam, iman, dan ihsan diibaratkan sebagai segitiga bersama sisi. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk bila ketiga sisinya tidak saling terkait. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Kelompok 1? Novan? Masih belum? Kelompok 3? Atau mungkin dari kelompoknya sendiri? Ini? Tanya? Ya, boleh. Ini gimana nih? Jadi pertanyaan saya, mengapa alasan yang kuat bahwa ketiga pilar tersebut antara iman, Islam dan ihsan itu saling keterkaitan dalam sebuah segitiga. Terus mengapa juga ketiganya itu membentuk suatu kesatuan untuk mencapai kesempurnaan dalam beragama Islam? Dijawab, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dikarenakan iman merupakan keyakinan dasar yang membentuk akidah yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan rukun Islam melalui akhlak. Dan ihsan adalah pernyataan dalam akhlakul karimah yang dimana setiap perbuatan itu bisa dianggap baik, tetapi harus dilihat apakah perbuatan baik itu melanggar syariat atau tidak. Gimana? Ya, Tidak? Oke. Terima kasih dari kelompok 2. Dari kelompok 3, perwakilan Fadil dan Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan sasaran hasil dari diskusi kami terkait iman, Islam, dan ihsan. sebelumnya yang pertama, sebelum masuk ke hubungan ketiganya itu ya, di sini saya akan menjelaskan terkait Islam. Islam itu menurut kelompok kami, menurut diskusi kelompok kami, amalan lahiriah yang mencakup rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji seperti yang mampu. Kemudian iman itu keyakinan batin yang mencakup rukun iman. Yang pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab Allah, Rasul, hari akhir, dan qadar takdir. Kemudian yang ketiga ihsan. Ihsan itu menurut kelompok kami, yaitu kesempurnaan ibadah dengan beribadah seolah-olah kita ini dekat dengan Allah dan yakin Allah itu melihat apa yang kita kerjakan. Hubungannya apa, Pak Haji? Itu ibarat fondasi bangunan. Jadi Islam itu sebagai fondasinya, iman sebagai struktur batinnya, dan ihsan sebagai pilihan dan kesetaraan dalam hidup. Islam tanpa iman hanya spiritual, kita fisik tanpa makna. Iman tanpa Islam tidak cukup atau wujud nyata dalam perbuatan. Islam tanpa iman dan ihsan hilang kesempurnaan karena kurang kesadaran dan keikhlasan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1. Oke, Nova. Izin bertanya, menurut kalian mengapa penting bagi seorang muslim untuk memahami konsep iman, Islam, dan ihsan? Oke, sebelumnya terima kasih Novel yang sangat bagus. Jadi mengapa kita sebagai seorang mukmin memahami tiga pilar tersebut antara Islam, iman, dan ihsan? Karena tiga pilar tersebut tidak dapat terpecahkan. Yang seperti
ihsan, dan ihsan itu sudah menjadi sebuah segitiga, 3 pilar yang saling berkaitan. Ini kesempurnaan agama Islam. Ini ada yang lain? Gimana? Oke. Terima kasih nomor 3. Beri aplaus anak-anak. Jadi iman itu setelah kalian mempelajari ini kan kalian sudah paham bahwasanya iman itu yaitu keyakinan, yakin bahwasanya Allah itu ada, ya kan? Kemudian malaikat-malaikat Allah itu ada. Malaikat jumlahnya ada berapa? Malaikat jumlahnya itu banyak sekali. Tapi yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 10. Mulai malaikat yang pertama malaikat Jibril sampai yang terakhir yaitu malaikat kedua yang menjaga pintu surga. Dan semoga kita nanti ketemu sama malaikat itu lagi. Terus kemudian iman kepada kitab-kitabnya, bahwasanya semua kitab kita yakin bahwasanya semua kitab itu berasal dari Allah. Tapi ada kitabnya ada berapa? Kitab itu ada 4. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan yang paling terakhir yaitu kitab Al-Quran. Ketiga ini kitabnya Allah semua. Akan tapi Al-Quran ini kitab yang paling sempurna untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, gitu. Nah, dan Al-Quran itu kan kitab suci kita. Kemudian yang keempat yaitu iman kepada Rasulnya. Jadi di kita itu ada yang namanya Rasul, ada yang namanya Nabi. Kalau Nabi jumlahnya ada, Nabi jumlahnya ada, Nabi jumlahnya ada, Nabi jumlahnya ada 25. Kalau Rasul jumlahnya ada 5. Rasul itu 5. Jadi kalau Rasul itu pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu dia Rasul. Gitu. Mulai Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam sampai Khotamul Anbiya, penutupnya para Nabi yaitu Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada Nabi-Nabi yang lain. Gitu. Kemudian yang kelima yaitu iman kepada qadar dan qadar. Qadar itu kan, qadar itu apa? Kalau takdir itu biasanya kita sebut dengan qadar. Kalau qadar itu ketetapan yang mana sudah ditetapkan dan tidak bisa berubah. Tapi kalau qadar itu ketentuan, masih bisa diubah dengan cara berdoa dan berusaha. Nah, kalau qadar itu contohnya qadar nggak bisa diubah. Kematian, kelahiran, dilahirkan dari keluarga kaya atau keluarga miskin, laki-laki atau perempuan, kan nggak bisa diubah. Gitu. Walaupun ibunya itu pengennya anak laki-laki, berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi yang keluar kalau memang ketentuannya cewek, dia tetap cewek, nggak bisa diubah. Gitu. Jadi kalau qadar itu biasanya kita kenal dengan takdir. Contohnya, takdir itu apa contohnya? Barang, terus kekayaan, kesehatan, itu kan masih bisa kita rubah. Contoh, orang itu sakit. Ketika sakit, dia kan harus berusaha untuk sembuh dengan cara membeli obat, dengan cara pergi ke dokter, ke klinik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu iman kepada hari akhir, bahwasanya hari akhir itu pasti datang. Apa datangnya? Nggak ada yang tahu. Datangnya itu kalau ada yang mengatakan itu datangnya Jumat. Jumat yang mana? Nanti kalau kasih tahu Jumat, nanti hari Kamisnya itu tobat. Jumat nggak jadi kiamat, Sabtunya maksiat lagi, Kamis tobat lagi. Nah, kita nggak dikasih tahu Jumatnya mana. Tapi di sisi datanya dari Jumat, karena hari Jumat itu hari yang gitu. Kalau Islam itu agama kita kan Islam.
Rukun Islam dibagi menjadi 5. Ada rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Kalian sudah syahadat? Sehari membaca syahadat berapa kali anak-anak? Sehari berapa kali? Pio berapa kali? Baca nggak? Syahadat. Baca. Sehari berapa kali? Parah. 5. Jadi ketika sholat itu pasti membaca syahadat ketika at-tahiyat. Terus yang kedua sholat dengan sholat. Jadi orang itu dikatakan Islam kalau orang itu memenuhi rukun Islam ini. Yang ketiga yaitu puasa Ramadan, dan yang keempat zakat. Kalian dapat zakat kalau habis Ramadan mau Idul Fitri itu dapat zakat. Zakat itu berapa kilo anak-anak? Zakat itu pokoknya 2,5. Tapi ketentuannya kalau di kita itu biasanya lebih, antara 27 sampai 3 kilo. Nah, yang 2,5 itu pokoknya, yang sisanya itu buat sedekah. Kenapa kok dilebihkan, Pak? Karena biasanya timbangan antar toko itu kurang. Ya, kok kurang proporsinya tambeli. Nah, akhirnya dilebihkan. Ada yang 27, ada yang 28, ada yang 3. Jadi sisanya itu buat sedekah. Dan yang terakhir yaitu haji. Loh, Pak, saya kan belum haji, berarti saya bukan orang Islam. Gimana? Haji tidak mampu. Tapi kan kita sudah mampu. Innama a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau niatnya itu sudah haji, niatnya untuk pergi haji, berarti kan kita sudah niat dulu. Entah suatu saat kita nggak bisa datang, yang penting kita sudah mencicil untuk pergi ke sana. Niat. Tuh. Dan yang terakhir yaitu ihsan. Ihsan itu dibagi menjadi 2 anak-anak. Jadi berbuat baik. Ihsan itu kan kebaikan. Jadi berbuat baik bisa kepada Allah. Yang kedua berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Ini kita lagi istirahat nih. Hubungannya apa antara ketiga ini? Iman, Islam, dan ihsan, hubungannya apa? Hubungannya bagaikan segitiga. Ada yang mengatakan bagaikan rumah, ada yang mengatakan bagaikan pohon. Pohon apa? Pohon apa? Pohon mangga. Iya, bagaikan pohon mangga. Yang mana akarnya itu iman, batangnya itu Islam, dan pohonnya dan buahnya itu ihsan. Jadi kalau akarnya kuat, pohon itu nggak bakal tumbang. Iya, nggak bakal ketiup angin, nggak bakal tumbang ketika ketiup angin. Sama halnya dengan bangunan. Kalau pondasinya kuat, bangunan itu nggak bakal roboh. Seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri, nah kita ngegame dulu. Kita ngegame dulu supaya kita semangat. Jadi kita istirahat. Setelah istirahat nanti kita sholat duha. Nah, ya dah. Nah, karena ini masih pagi. Masih pagi. Kita ngegame dulu supaya kita bersemangat nanti untuk istirahat. Setelah sholat duha, ngegame-nya kita pakai tepukan aja ya. Tepuk aja, tepuk. Nah tuh, kalau saya bilang yang sobahan berarti tepuknya sekali. Sobahan, ya. Naharon 2 kali. Ada ya. Kalau masakan, masak itu kan 3 kali. Jadi 3 kali. Nah, ya. Yuk, kita coba yuk. Sobahan, naharon, masakan. Yang salah nanti masuk ke depan menjelaskan hubungan daripada iman, Islam, dan ihsan. Yuk. Naharon. Gue malah kempes. Naharon. Masaan. Sobahan. Berarti dah konsentrasi semuanya. Oh, jangan.
yaitu mengerjakan kuis di mana di sini di link, nanti linknya lagi kirim ke grup kelas, nanti kalian kerjakan. Setelah itu nanti langsung dikerjakan, hasilnya tak kirim ke grup kelas. Nah, ya, ini di sini ada 50 soal tentang iman, Islam dan ihsan, dikerjakan sesuai kemampuan kalian. Gak boleh nyontek Google, gak boleh nyontek ChatGPT dan lain sebagainya, pokoknya sesuai kemampuan kalian. Oke, jangan lupa ya, kerjakan dan tetap melakukan kebaikan, jangan sampai meninggalkan semua yang diperintahkan dan selalu menjauhi semua yang dilarang Allah, yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Oke, jadi ini nanti sebagai asesmen sumatif saya. Jadi penilaian saya sampai dari sini dari nilainya. Dan sebelum itu ada refleksi anak-anak. Jadi pembelajaran saya ini mungkin bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran yang ini tentang iman, Islam dan ihsan ini tadi. Oh ya, oke. Mungkin itu dulu ya anak-anak. Ini udah waktunya istirahat kayaknya. Sebelum kita istirahat, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas Noval. Langsung kayak tadi. Ya. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada kehadiran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak anak-anak. Wa syukran jazilan ala imamikum. Wa akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.